Kita bahas hari ini peringatan dari kezaliman. Ya, hadisnya sudah saya tulis. Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau dalam kitab Bulughul Maram ada ya. Tepatnya hadis itu riwayat Muslim, nanti di bawah saya tulis hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim pada bab nomor 15, judul babnya Babu Tahrimi Zulmi, bab haramnya zalim. Nomor hadis 2578, Sahih Muslim jilid 2 halaman 524. Itu tepatnya sumbernya hadisnya di situ. Ya. Kalau Riyadhus Shalihin dalam Bulughul Maram sekali lagi itu bukan kitab sumber hadis, tapi kitab yang berisikan hadis dari berbagai sumber. Ya. Halaman 40, 46. Hadisnya kita baca dulu. An Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqudz zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqush syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an sapaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian perbuatan zalim. Nanti kita lihat apa itu, gimana zalim itu. Sebab perbuatan zalim itu merupakan dulumatun, berbagai kegelapan pada hari kiamat. Dan takutilah atau jauhilah, hindarilah dirimu semua akan sifat syuha. Apa syuha itu? Kikir. Nanti apa bedanya syuha dan al-bukhla? Ya, kenapa? Sebab kikir itu menyebabkan binasanya umat sebelum kalian, yang menyebabkan mereka suka mengalirkan darah sesamanya, dan pula menyebabkan mereka menghalalkan apa yang diharamkan pada mereka. Kurung diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti Bapak Ibu kalau ingin tahu sekali lagi di mana sumbernya, lihat dalam catatan kaki. Kalau Bapak Ibu di rumah punya kitab Sahih Muslim lalu jilidnya atau halamannya beda, Bapak Ibu tinggal lihat di belakang sini Sahih Muslim yang saya punya cetakan mana. Ya, cetaknya tahun berapa? Itu biasanya beda percetakan, itu suka beda halaman ya, kalaupun ada yang berbeda. Makanya di belakang saya cantumkan daftar pustaka, rujukan semua kitab yang saya tulis di sini ya, agar nanti disamakan kalau Bapak Ibu punya di rumah. Syarah mufradat. Jadi kita berbicara tentang tahdir, bagaimana peringatan jangan sekali-kali berbuat zalim. Nabi memberikan gambaran umat terdahulu pun mereka rusak, hancur karena itu, ya. Di bawahnya lihat. Syarah mufradat. Tahu arti syarah? Penjelasan. Mufradat kata per kata, kalimat per kalimat yang ada pada hadis di atas yang dibutuhkan penjelasan akan dijelaskan. 1. Ittaqudz zulma. Jauhilah oleh kalian perbuatan zalim. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalan Muharib bin Dithar dari Ibnu Umar radhiyallahu an terdapat tambahan di awalnya. Dalam riwayat lain ada tambahan awalnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Nabi menyeru kepada seluruh manusia. Ya. Kenapa? Ya karena Nabi juga diutus untuk seluruh manusia ya, di zaman beliau sampai hari kiamah. Jadi ini mah ketentuan umum ya. Ini mah bersifat kemasyarakatan. Saha wae urang mana jangan berbuat kedoliman.
Ya, bagi siapa? Bagi orang beriman seluruh manusia. Ya. Dalam kitab Musnad Ahmad jadi ada kata-kata ya ayyuhan nas. Kalau dalam riwayat Muslim tidak ada. Ya, dalam riwayat Ahmad ada tambahan. Sementara dalam riwayat lain menggunakan lapad iyyakum wadzulma. Aya nu ngagunakeun ittaqudzulma. Ada juga menggunakan iyyakum. Sama, iyyakum itu bermakna tahdir, memperingatkan, hati-hati, jauhi, jangan dilakukan, itu iyyakum. Beda dengan alaikum, talamun alaikum mah suruhan, alaikum bisidqi, hendaklah kamu memiliki kejujuran. Tapi lamun iyyakum, jangan tinggalkan iyyakum wal kadziba, hati-hati jauhi sifat yang namanya dusta. Iyyakum, nah ini juga sama, iyyakum wadzulma. Jadi ada beberapa redaksi anu intinya sama tapi menggunakan lafaz yang berbeda. Sama-sama tahdir, sama-sama berupa peringatan. Lihat halaman 47. Bila menggunakan kalimat iyyakum itu bertujuan untuk memperingatkan dan menyuruh berhati-hati, maka kalimat tersebut adalah tahdir. Nanti dalam pelajaran maf'ulun bi ada ya, lebih jauh nanti jadi ini dibuang fiilnya ya. Tahdir itu peringatan. Di bawah ada nomor seberapa footnote nomor 31 ada Bu. Kalimat iyyakum kedudukannya menjadi maf'ul bih tuh, objek dari kalimat atau kata kerja yang dibuang, yaitu asalnya kalimat ihdaru ya, Bu. Ihdaru ya, artinya adalah berhati-hatilah kalian, atau ba'idu jauhilah oleh kalian, atau tajannabu jauhkanlah diri kalian, atau sama ayakan angpusakum ge sama teh apa? Jagalah, perihalalah ya. Atau tawakku, takutlah kalian pada, itu kata kerja yang dibuangnya. Itu kata kerja yang dibuangnya. Jadi iyakum teh engke domir nasbin munfasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bi min fi'lin mahdufin, dari fi'il yang apa fi'il yang dibuangnya? Ini yang barusan. Dan akan bersambung ke depan dengan huruf min, wa, dan anna. Mata lamun ada kata-kata iyyakum wal kadziba, ada wa atau ada min atau ada an, itu ada footnote nomor berapa ini? Oh, itu merujukannya dalam al-mu'jam al-mufassal. Jadi kalau ada kata-kata iyyakum ke depannya wa atau min atau an, itu iyyakumnya adalah bermakna tahdir, peringatan, jauhi, hindari, hati-hati kalian jangan melakukan. Nah, gitu. Itu asar dahareudang itu nya di Bu. Mana opik teh? Ceterekeun, Pak. Oh iya balah nu iya Bapak pilih eta. Hah? Oh kadinya? Iya Bu. Mun kalau banyak orang bagusnya kan pakai ini biar sirkulasinya jalan ya Bu ya. Teruskan, pilih tarik tingnya. Tarik ting. Yang dimaksud dengan kalimat ittaqudzulma adalah ijtanibudzulma wa bata'idu anhu. Jauhilah oleh kalian akan perbuatan zalim dan hindarilah oleh kalian daripadanya, dari berbuat kezaliman. Nah, nanti kita lihat apa itu zalim. Makna kalimat ittaqudzulma adalah ij'alu wiqayatan bainakum wa baina dzulmi wa hajizan bainakum wa baina dzulmi. Buatlah oleh kalian perlindungan antara kalian dan kedzaliman, dan buatlah oleh kalian tabir, penghalang antara kalian dan perbuatan zalim. Jadi ittaqu.
buat penghalang, buat tabir hingga kita tidak melakukan kedoliman. Ada dua hal yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijauhi pada hadis di atas. Satu, ittaqudulma. Dua, ittaqus syuha. Ya, ada dua kan? Hati-hati kamu berbuat dolim, hati-hati kamu syuha. Nah, nanti kita bahas dua-duanya. Abdullah bin Sholih Al-Fauzan dalam kitabnya Minhah Al-Alam mengutip perkataan Ibnu Faris bahwa kalimat adulmu secara arti asal memiliki dua makna. Dolim teh, dulmun teh asal arti asal punya dua makna. Satu, khilafu diya wa nur, lawan dari cahaya dan sinar. Berarti dulmi mah artinya gelap. Ya, ittaqudulma berarti hindari kegelapan, asal arti bahasa begitu. Dua, wad'u syai'i fi ghairi maudhihi. Ya. Naon senat ta'addiyan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dengan cara melanggar. Baheula menuju alit, emut contohna teh ada ustad yang sedang ceramah, dolim itu diantaranya atau tidak adil lawannya dolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kopiah disimpan di kaki, nanti sepatu disimpan di kepala. Itu kan bukan tempatnya, lalu kita tempatkan dia bukan pada tempatnya, dolim. Ya, nah hati-hati. Kenapa? Karena sekarang banyak orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, nah nanti kita lihat lagi di bawah. Selanjutnya Abdullah bin Sholih Al-Fauzan menjelaskan bahwa dolim itu adalah, lihat halaman berapa? 48. Atasarrufu pihakil ghair bi ghairi haqqin au mujawazatu haddis syari', bertindak pada orang lain dengan tidak benar. Kita berbuat kepada yang lain dengan perbuatan yang sebetulnya tidak berhak dia berbuat begitu, tidak benar, itu namanya dolim. Ya, ada orang lewat ciwit, nah, ciwitnya dolim. Ini mah contoh we. Dulu anak-anak kecil lamun geus garlut gitu tah. Dolim. Bolehkah berbuat demikian? Tidak, itu perbuatan dolim dan tidak benar. Atau melampaui batas pensyara Allah dan Rasulnya. Kata Allah dilarang, malah dia melakukan. Itu dolim. Kata Allah disuruh, malah ditinggalkan. Makanya dolim teh kayak dolimun li nafsi. Dolim pada diri. Eta ngalakukeun nu dilanggar, nu dilarang, atau meninggalkan yang diwajibkan, itu sudah berbuat dolim. Rabbana dhallamna, nah kumaha maksudna? Berarti kita banyak melakukan sesuatu yang kedoliman, yaitu yang melanggar aturan agama. Di mana-mana agama melarang, di dalam kitab fikih, di dalam kitab syarah hadis, berarti di situ ada keburukan untuk dunia dan maka kita berupaya untuk dijauhi walaupun kita seneng nya amis gitu, dan memang nu dilarang mah di sifatna teh araramis gitu, manis lah. Sudah manis seneng, tulus setan ngadorong jadi kuat upayana teh. Beda dengan amal ibadah diukur ku nafsu malas tambah setan saum malas dah tuh. Salat malam, nyebutnya sodakoh, marales. Tapi kalau berbuat maksiat, bermain judi, bermain perempuan, keur laki-laki seneng ke perempuan, tambah setan kuat, beki kuat we. Ya. Jadi sesuatu yang nafsu seneng, setan mendorong. Walaupun dilarang, maka orang banyak yang melakukan. Sampai Nabi gambarkan satu saat umatku akan berkurumun terhadap kemaksiatan seperti silaru atau laron atau makhluk-makhluk kecil yang suka mengurumuni lampu, cahaya, patromak. Man dia teh bahaya, panas, tapi berkerumun di situ. Makanya di bawah banyak yang korban bergelimpangan. Ya, itu perumpamaannya. Kenapa tuh ya dekat di situ pan itu teh bahaya. Nah itu dorongan setan lebih kuat. Makanya satu saat Al-Quran menggambarkan dorongan setan seperti an-nazgu, seperti tusukan pada lambung kuda teh.
Kuda ditusuk lambungnya akan berlari sangat kencang. Bukan karena tahu dia sedang berlomba, tidak. Tapi karena ada sesuatu yang menusuk. Sama, manusia akan semangat berbuat maksiat karena ada sesuatu yang menghasutnya. Sampai pengorbanan pun dilakukan jauh di Jugjug. Dia datangi, anggang diteang, mahal juga ditebak. Gitu. Padahal haram gitu. Daripada minuman keras, minum bajigur dah. Bandrek gitu. Kata kita mah da teh enak atuh. Cenah gitu da teh enak, abi da can ngasaan. Kan cek anu arosok gitu dah teh enak. Sebetulnya mah atuh Pak Ustadz cenah gitu. Nah, atuh dimanakan wae beda atuh dah. Aya trending. Tuh, hal yang meliputi hal itu meliputi dolim tebu seluruh kemaksiatan dan mencakup macam-macam perbuatan yang hina. Dan si pelakunya adalah dolimun linapsihi. Orang yang berbuat kedoliman sama dengan dolimun linapsi. Dia dolim kepada diri. Walaupun dia mencuri hak orang lain, hakikatnya dia dolim kepada diri sendiri. Karena semua yang dia curi nanti harus dibayar dengan amal soleh yang dia punya. Kalau tidak terbayarnya kudu diasupkan ke mana? Tak bayaran eta untuk menghapus keberikut. Jadi mencuri orang bukan mencuri hati. Kalau mencuri hati mah nggak apa-apalah, nggak berdosa lah itu mencuri hati. Aya nu nyeletuk bieu. Kumaha usah lamun mencuri hati, apakah itu berbuat dolim juga? Nah, kalau berbuat dolim berarti saya pernah berbuat dolim. Doh. Ayo mencuri hati teh bahasa ungkapan. Ya boy ya, lain hati anak dicuri nih pika. Neangan ayah hati abdi tuh. Kamana tuh Pak hilang duka kusaha nu nyanakna. Bukan begitu. Dia telah mencuri hatiku. Cek seseorang gitu. Terus tong diteruskeun eta geus umur siga kieu mah geus kurang pantes ngomong nu karitu ya. Heeh. Teh kitu aya we tapi da masa lalu jeung masa muda enggak pernah hilang. Jeung ari geus ngariung sabaya dah sangora. Ya berkumpul dengan teman-teman sapasantren da ngobrol teh siga baheula we. Pada urang teh geus jadi nini, aki, abdi kan tereh jadi aki. Insyaallah. Tadi teh dipertimbangkan apa mau grandpa, grandma. Itu usulan dari Bu Nina. Panggilannya naon senapanya pun bojo tikit naonnya panggil ka urang. Ya usulan grandpa dan grandma. Meh rame we atuh dah hese di urang mah nya daripada heur kitu mah. Eta mah kan jarang. Karena jarang jadi aneh. Tuh, dia termasuk dolimun li nafsi atau dolimun li ghairihi. Apa orang yang mencuri hak orang lain dolim kepada yang lain? Dolim dengan mencurinya hak orang lain. Tapi hakikatnya orang mendolim orang lain, hakikatnya mendolim dirinya sendiri. Gitu. Dia mengambil hak orang berarti dia sudah mendolim orang lain dengan hak dia. Padahal dia akan mendolim dirinya sendiri. Hak dia keselamatan akhirat terambil, harus dibayarkan. Makanya baca nanti surah Al-Wailun lil musolin wae teh naon lah, dan memang paling deket ka musolin mah. Da paling dekat, paling sering dibaca kan jarang wailun lil mutafifin mah. Da panjang. Wailun lil musolin gitu. Yang disebut dengan dolimun linafsi adalah, tuh terjemahannya ya Bu, lalai bermalas-malasan dalam taat kepada Allah Ta'ala. Yang paling besarnya dan paling kerasnya adalah menyekutukan Allah. Maka dolim terbesar, kedoliman anu moal aya ampunan dari Allah adalah menyekutukan Allah. Itu lihat di footnote nomor 33 ada. Ibnu Rajab menerangkan alasan bahwa syirik adalah kedoliman yang paling besar adalah karena orang yang musyrik itu menjadikan atau menempatkan makhluk pada derajat kholik atau pencipta. Dengan demikian dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang berlainan jenisnya
berupa dosa-dosa besar dan kecil. Jadi tadi seperti dikatakan dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, yang bertentangan dengan syara Allah dan Rasulnya, itu namanya pensyara. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya nasihatnya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Tuh, wahai anakku, bunayya. Kalau ayah manggil anak bunayya itu panggilan yang ala sabili tarahum, memanggil dengan penuh rasa kasih dan sayang. Ya bunayya, mencek sunama, ya anaki jimat awaki, tanya emak jeung apa kieu nya regepkeun ku hidup. Tah kitu orang Sunda. Kan orang yang tidak tahu Sunda mungkin susah. Das hesenya wahai anakku saja Indonesia mah untuk menunjukkan sayang teh susah. Di bahasa Sunda mah yeuh anaki. Jadi banyak pilihan kata yang menunjukkan oh kalau manggil seperti ini sayang. Ya, anaking. Ya. Anaking teh naon? Ya bahasa Sunda. Anaking teh apa? Anak raja. Oh nya anak king. King teh kan raja. Oh nya. Saya baru ngeh gitu ya, bahwa anak king teh anak raja, anak teh raja, king teh kan king teh raja, king, the king of apa gitu ya. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang la zulmun azim. Dolim tingkat besar adalah syirkun, karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya, menempatkan ilah selain daripada Allah, itu kesalahan besar. Kemudian meninggalkan hak-hak Nabi yang merupakan pribadi yang lebih utama daripada orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Bu, kadang Nabi itu harus dinomorsatukan daripada keluarga dan diri kita sendiri. Ya, malah kalau Allah Rasul telah memilihkan, kita tidak boleh memilih yang lain. Sementara dolim terhadap orang lain adalah ungkapan tentang melalaikan hak seperti memutuskan rahim, mutus silaturahim teh, durhaka terhadap kedua orang tua, menyakiti tetangga, melalaikan hak pasangan, suami, dan itu sudah berlaku dolim. Mata kelawan dolim mah kadituna adil, adil mah nempatkeun sesuai dengan tempatna. Dolim, ya. Tak tidak boleh dolim antara pasangan suami istri. Bukan berarti no dolim teh no dua, hiji ge sok aya nu ngalakukeun kadoliman. Kalau dia tidak menyampaikan haknya berarti sudah berbuat kedoliman. Adapun dolim yang bermakna wad'u syai'i fi ghairi maudi'ihil makhsusi bihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang dikhususkan baginya, adalah kebalikan dari adil tuh. Kalau dolim ayat kalimat definisi dolim menempatkan bukan pada tempatnya, eta mah kebalikan adil. Adil mah nempatkeun dina tempatna. Jadi lamun gaduh dua cing adil. Nya anak gitu. Jadi tidak boleh memberi hadiah terlalu tinggi atau yang satu diberi yang satu tidak. Kan anaknya kudu adil. Ya. Ke anak sorangan, komo ke anak batur. Saha istri. Pan istri anak batur teteh. Anak sorangan dari orang kudu adil, komo ke anak batur. Yang ada pada kewajiban kita punten ieu kanu dua. Ya, kanu tilu, kanu opat gitu. Ya, siapkeun. Kalau tidak adil, sana kata hadisnya kayak ayat di dieunya kita sudah tulis bakal dengdek sabelah pada hari kiamat. Ada hadisnya, Pak. Oke, mungkin itu harus dibahas. Ada juga permintaan ibu-ibu teh cenah usah eta rada diperkuat cenah teh. Sehingga nama dia hariwang merendukanya hariwang ka suamina walau alam. Jadi supaya sebelum melangkah dia harus berpikir 1000 kali. Lain ngalangkah heula kayak berpikir 1000 kali terlambat sebelumnya. Jadi dibeuweung, diutahkeun, dipikir, dibolak-balik. Ya. Cing naon cenah? Asak-asaknya bisi tutung
Ya. Cing asak-asaknya nenyo bisi tutung tamagana deh. Oh, bisi kaduhung jagana. Tah pepatah Sunda teh. Mun terjemah Indonesia naon eta teh? Ya. Hati-hati. Ya, berhati-hatilah. Waspadalah. Dan kadang-kadang udah nggak bisa diterjemah Indonesia, kalau diterjemah jadi salah malah. Ya punya. Kita masana ketempuhan buntut maung. Jadi dia itu kan tertimpa ekor harimau. Itu kan jadi salah. Tuh sanabi mah teu mais teu meulem, ketempuhan buntut maung abdi mah. Indonesia naon? Tidak memepes, tidak membakar. Aku ini tertimpa ekor harimau. Terjemahan kan gitu. Tidak memepes, tidak membakar. Maksudnya teu pahit, teu mais, teu meulem. Maksudnya jadi bukan aku yang melakukannya. Teruskan, tapi saya berusaha untuk bahasa Sunda, bahasa Indonesia di sini walaupun letter D saya susah untuk keluar gitu. Pasti ada Sundanya juga. Ada juga jamaah yang Ustaz kalau bisa jangan Sunda. Iya, saya berusaha tapi sok aya letter D gak bisa lepas gitu bahwa saya teh orang Sunda gitunya. Cekang Ibing mah almarhum. Hese ya. Tuh di Sikomah kan banyak orang Padang. Nepika dina kod aya nu nangkot. Huruf kod, huruf ciri fiil dikirana nu nangkot teh nama. Ini kan huruf nu nangkod. Padahal eta teh bahasa Sunda. Nangkot teh yang nempel nangkep gitu. Tapi karena dia nggak tahu jadi seolah-olah dia sebuah nu nangkod. Padahal dina kod teh aya nu nangkod gitu. Tah huruf nu nempel dina kod teh eta namanya nu nangkod. Salah kan, bukan begitu maksudnya. Tuh, jadi di sini lawannya dari dolim, kalau tadi definisinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, berarti dolim ini mah lawannya adil. Adil mah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tuh. Karena yang disebut dengan adil adalah, lihat, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menunaikan hak-hak yang wajib, yaitu hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak makhluk. Jadi kita harus adil, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Anak punya hak, tunaikan. Istri, suami punya hak, tunaikan. Orang yang menunaikan hak, itu namanya dia adil. Seperti kedua orang tua, kerabat, pasangan suami istri, dan seluruh manusia, kita harus, tadi ya, ada hak-hak makhluk, ada hak Allah. Hak makhluk kita agar berbuat baik kepada mereka, jangan berbuat buruk. Hak Allah adalah kita beribadah menyembah kepadanya. Siapa yang berdolim, siapa yang tidak menyembah Allah berarti sudah dolim. Karena dia tidak menempatkan Allah pada tempatnya, tidak menunaikan hak Allah. Hak Allah itu untuk disembah. Sekarang kita tidak menyembah berarti tidak memberikan hak. Karena dolim. Ya. Harusnya menyalurkan silaturahim, tapi kita malah memutuskan, berarti dolim. Di bawahnya lagi. Sementara di dalam kitab Fathil Jalali wal Ikram diterangkan bahwa asal makna dari kalimat al-dulmu adalah an-naqsu. Jadi asal nadolimah adalah naon tadi? Kurang, naksu teh. Kurang. Naon contohna ayatna? Kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buah sedikit pun. Walam tadlim minhu syai'a. Tuh, kan sana tadlim di sini bermakna naon? Kurang. Jadi kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Ya, dan kami alirkan sungai-sungai di celah-celah kedua kebun itu. Ini perumpamaan dua orang tadi dengan surah naon? Al-Kahfi. Ya, karena harus nama orang masuk ke kebunnya ya, lalu mengatakan naon sana naon dina ayat teh? Ieu teh kiltal jannataini atat ukulaha walam taddi minus opajarna hilalahu manahara wa kana lahu samar wa qala sahibuhu apa
Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafaron. Jadi dia bersombong diri, akulah yang paling banyak harta, akulah yang paling banyak pengikutnya. Jadi sombong melihat kebun anu bagus teh. Saheula atuh tah aku mah gitu. Ya, laula idza khalta jannatahu sunanaon apa ya bahasana tina Al-Kahfi teh anu apa? La haula aduh ya hilap deui bahasana teh. Jadi lamun walaula dakhalta jannataka kulta masya Allahu la quwata illa billah gitu. Kalaulah dia masuk kebun teh ngucapkeun masya Allah la quwata illa billah, pasti eta nu paling bagus. Ieu mah ngucapkeun ka kebun teh kalau saheula atuh tong kitu. Makanya ibu kalau punya sesuatu yang bagus, yang indah, kamu ayo nu muji-muji dan sebagainya, kurang sebut masya Allah. Ini semua adalah sya'a Allah. Karena kehendak la quwata illa billah. Kita tidak punya kekuatan apapun. Semua ini adalah karunia dari Allah. Allah ana aksaru minka mala wa azu naparon. Eta tadina dua surat Al-Kahfi kan nerangkeun di antara dua orang yang satu sombong, yang satu mah tidak gitu. Ya. Sampai pada akhirnya kebun yang begitu rek dipanen ternyata rusak. Itu karena kesombongan, karena kedolimannya. Nah ini disebutkan ada kata-kata lam tadlim minhu syai'a. Kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Berbuah begitu banyak. Eta tadlim teh bermakna tidak kurang. Makanya diterjemah di sini kalimat adulmu bermakna an-naqsu. Ayat ini menerangkan bahwa kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun, tetapi datang dengan sempurna. Tuh, tadi mana Bu buah sempurna? Kata orang Sunda mah meuh peuy teh naon? Leubeut teh Sunda keneh atuh. Indonesianya lebat. Lebatnya. Lamun hujan lebat di. Tapi hujan teu meuh peuy. Teu bisa nya. Teu bisa. Hujan meni meuh peuy mah. Tah itu hati-hati orang Sunda kalau bicara meuh peuy mah untuk sesuatu buah. Tapi kalau Indonesia mah hujan begitu lebat. Pohon-pohon lebat berbuah. Makanya ya bahasanya ya beda dengan bahasa Sunda ya. Tong disebut hujan meuh peuy tong. Salah penggunaan. Da Indonesia mah tuh da makan, saya makan, kamu makan, dia makan, bebek makan, sadaya makan. Indonesia mah sudah mah gak bisa. Keur abdi neda, abdi hoyong neda, dupi mamah parantos tuang. Entok mah geus lolodok tuh tita tadi entok ulah dibagikeun mamah lolodok ti balik. Entok tuang. Padahal terjemahnya makan-makan semuanya, tapi penggunaannya. Mata ada orang sana, orang di Sikomah, Padang, tak eta Pak Ustadz, saya nggak mau karena pernah ngomong salah. Ada teman orang Sunda yang ngomongnya disalah-salahin, terus saya bilang di depan umum, semua merasa ruas kita ngomong begitu. Ternyata saya tanya, apa itu terjemahnya? Itu teh bahasa kasar. Dari situ aku nggak pernah lagi mau bicara Sunda. Tapi kalau kamu bahasa Sunda, saya ngerti. Udah lama di Bandung, tapi kalau saya ngomong nggak mau, takut salah lagi. Sunda mah kan aya pun rai ulah pun adi ka urang mah. Punten sana pun rai nuju teh damang pun adi. Lau sendiri lamun ka batur tuang rai dupi tuang rai teh kumaha gitu. Kan kadang-kadang rancu. Maaf ya, ada karena kita orang di Sunda tinggal di Bandung ya wajar harus tahu sedikit-sedikit walaupun bagaimana lah. Terutama saya juga orang Sunda suka banyak salah. Teruskan ya. Di bawahnya lagi, sedangkan menurut syara bermakna kelaliman terhadap orang lain dan terhadap dirinya juga, ada kalanya dengan melalaikan menyia-nyiakan kewajiban dan ada kalanya dengan melanggar yang haram. Inilah kaidah dolim. Jadi pokok dolim ini apa tadi? Terhadap orang lain, terhadap dirinya juga. Kumaha carana? Ada kalanya dengan melalaikan menyia-nyiakan kewajiban. Kita kan punya kewajiban kepada diri, kepada kalau melalaikan itu sudah berbuat dolim.
Keluarga, kewajiban kita kan menafkahi, tapi kita gak pernah menafkahi lagi. Kalau kamu menafkahi itu dolim berarti. Nu mana itu. Saya maaf ya, kebanyakan poligami kenapa banyak yang tidak senang karena pelakunya tidak banyaknya dolim. Geus kali itu teh cul anu ieu banyak terjadi tiba heula. Yang seperti itu. Cenah we sunah Rasul teh etanana aya nyurutkan ngurus nu itu henteu sunah. Eta tah. Ya. Tidak sesuai. Jadi mohon maaf yang 2 yang 3 teruskan cing adil doakeun. Ulah dibaraeudan. Abi mah hiji. Bisi kan Ustad asa ngabela we anu 2. Nya maksudnya harus proporsional ya Bu ya. Da aya dina ayat Qur'ana. Barusan saya lihat di YouTube di dia aya nirip dina Facebook dina naon. Suamina bilang istrina mau apa Kang kira-kira ke sana. Bapak mah satu aja pingin poligami. Oh kalau poligami dengan siapa? Dengan anu langsung ditelepon istrina. Aya di bulan telepon RT RW KB diayakeun. Kan suamina jadi ngadeg-deg. Makanya jangan main-main dengan saya cek istrina teh. Dikitukan mah ngadeg-deg ternyata wanian. Selanjutnya dalam kitab itu diterangkan adulmu yakunu fil mali wa nafsi wal irdi. Kedoliman itu terjadi pada harta, diri, kehormatan. Kita mengambil harta orang, dolim. Kita merendahkan kehormatan orang, dolim. Memaki orang di depan umum, dolim termasuk. Ya, dolim itu bukan pada harta saja, pada kehormatan juga ya. Di bawahnya lagi Rasulullah pernah bersabda dalam khutbahnya pada waktu haji wada, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kita, tidak boleh saling mengambil tanpa hak. Ya. Sebagaimana haram hari kalian ini pada negeri kalian ini pada bulan ini. Itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal kedoliman terhadap yang barusan diterangkan. Dalam sebuah hadis lagi diterangkan, lihat halaman 50, terjemahannya ya Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di sisinya ada memiliki sesuatu dari hasil kedoliman terhadap saudaranya, ibu punya mobil, punya rumah, punya kebun, punten contohnya hasil korupsi, itu hasil kedoliman. Nah kata Nabi, siapa yang punya madlimah, madlimah teh hasil berbuat dolim. Kata Nabi, bagaimana ini nasihat beliau, baik mengenai kehormatan saudaranya itu ataupun pada sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini semasa di dunia. Nu pernah nyarekan, minta segera dihalalkan, maafkan ya saya waktu itu. Ya, apapun ya. Kalau pernah mengambil hak orang bukan hanya minta maaf, bikin deui barangna. Jangan minta maaf saja baru dimakan. Ya, minta maaf karena sudah habis. Ya, makanya bagus KPK ambil segalanya gitu. Itu cara kita mengambilkan orang yang berbuat dolim, ambil hasil kedoliman. Kalau kita pernah, berikan yang kita pernah ambil itu dan minta maaf akan, kata Nabi, mumpung masih hidup. Apa kata-kata masih hidupnya ini? Lihat. Mana sana? Baik hak hendaklah meminta kehalalan pada hari ini semasa di dunia, sebelum tidak lakunya uang dinar dan dirham. Maksudnya sebelum datang hari akhir. Karena sekarang mah masih dibayar ku dinar bisa, ku dirham bisa, ku uang bisa. Saya pernah buat contoh, ibu puntennya kepungkur di depan rumah ibu teh kan ada pohon mangga. Waktu itu saya ya karena memang belum ngaji sih, senang lihat lain jatuh, diambil. Diambil. Itu saya mohon maaf, barangkali kalau saya harus bayar berapa. Karena saya sudah ngaji sekarang itu tidak boleh. Cek si ibu nak, ya sudah kalau nggak usah, udah kamu sudah ngomong gitu juga ibu mah sudah alhamdulillah, nggak apa-apa halal. Nya sana ibu waktu turun mangga teh ada motor di bawahnya teh. Terus aku ambil juga ada. Sogan teh dimanggakeun da ngambil mangga. Ternyata motor mah enggak boleh, bayar sini.
Gimana tuh bayarnya? Cicil aja ke sini. Baiklah saya akan cicil Bu, ya sebulan 1 juta ya. Boleh sok ke dia. Motornya kan geus teu aya. Gerek-gerek nyicil sabulan. Bener nyicil ya, lunas. Nah, kamu sudah berniat baik mengambil ke sini, lunas. Tuh, bisa yang motor cokot hiji tambah halal merek. Oleh. Bonus karena si ibu tertarik dengan iya ayeuna mah geus jadi budak masjid, pemuda masjid. Dia teringat tetanggana pernah mengambil sesuatu dari tetangga sok nyangkut bae di dia bebejakeun. Akhirnya dia diberi. Boleh ayeuna mah diambil? Boleh. Teu dolim eta mah. Ya sebelum tidak lagi uang dinar dan dirham tidak laku lagi dari itu mah nu dibayarkan bukan dinar dirham, amal soleh. Yang dulu ngambil sesuatu bayar ku amal soleh. Mantak berbahagialah orang nu hari ini banyak diambil haknya oleh orang. Nanti di akhirat akan mengeruk panen. Tapi ulah kieu mangga sok canakan abdi parokan. Jangan. Eta hasil ngaji dipika kitu. Pingin didolim. Sahanya bari ngadolim abdi gitu. Nah, apa bilang begitu? Kan nanti di akhirat saya akan tagih. Jangan begitu. Kalau kamu punya sesuatu, sedekahkan jadi kebaikan. Mata ibu kalau belanja ke pasar, bisi kurang, timbangan dan sebagainya, urusan dia. Kita tidak akan rugi. Ulah kieu karena ngaji dalil kieu, mangga kurangannya timbang abi kurangan. Nah, Bu suruh ngurangan, angke ditagih kamu di akhirat sama saya. Si ibu nanti nu nimang teh, liar, bukan. Jangan begitu. Maka jikalau yang menganiaya itu melunasi mempunyai amal soleh, diambillah dari amal solehnya itu sekedar untuk melunasi kedolimannya. Tuh, kayak di akhirat mah karena tidak ada dinar tidak dirham, mun aya amal soleh bayarkeun untuk melunasi kedolimannya. Ya. Terus kumata kalau punya amal soleh, kalau tidak punya amal soleh, tuh nah bebas. Dosa orang itu dilemparkan kepada dirinya. Atau sana usah berarti ada oper dosa, overdosisnya oper dosa. Ternyata itu dosa dia juga yang belum bisa dibayarkan, bukan dosa orang lain. Begitu mah ibu, saya tidak kenal jong orang Papua, tiba-tiba dosanya ke saya, enggak. Ini dosa kamu juga yang tidak bisa kamu bayar. Ya, itu seolah-olah Nabi mengilustrasikan dosa orang itu dilemparkan kepadanya. Coba gerak Bu, tidak ada kebaikan dosa batur dikadieukeun. Ternyata ngantri da manehna teh seorang pedagang tiap paling nimbang saos. Makanya nu dagang geus belasan tahun dagang kitu teh. Terus dikurangi tiap nimbang tina sakilo saos. Kabayang sabara bayareun akhirat. Tasik Nabi sok geuwat sebelum datang hari kiamat tidak laku lagi dinar dirham, minta dihalalkan. Pada orang nu area ke pasar, Bu puntennya abi salami teh ibu tos ngirangan timbangan ibu. Jujur we. Ya. Tuh, jabah sing usah kumaha geus puluhan tahun mah orang nu daragangna geus ka mana manu balanyana ge. Kan kita enggak pernah nulis alamat yang belanja, meser cengek 1 kilo, alamatnya di mana, nomor HP segala, kan tidak pernah. Orangnya mungkin udah tidak ada yang belanja. Kata Nabi, ida asa tapa asin. Kalau begitu sudah tidak ada lagi orang yang bisa kita temui di mana alamatnya. Kalau merasa kita sudah banyak berbuat sesuatu mengambil, sok atuh sekarang kita memberi. Ya, berapa kita harus beri? Sok ayeuna nama. Dulu mengambil kita sekarang beri, agar apa yang kita berikan bisa membayar yang kita ambil. Kitu bae nama carana. Ida asa tak paasin. Nya sanusan minta maaf ka saha da orangnya kita tidak kenal. Mungkin orangnya juga sudah pada meninggal, ya sudah lama. Karena sekarang sudah ngaji surah Al-Wailun lil ayeuna mutafifin da bieu terus disebutkeun. Musolin deui mangga diambillah dari amal soleh sekedar untuk melunasi kedolimannya. Sedangkan jika tidak mempunyai kebaikan sama sekali, maka diambillah dari keburukan-keburukan orang yang dianiaya itu, lalu dibebankan kepada yang menganiaya tadi. Iya, hadisnya riwayat Bukhari, Bu. Jadi dosa-dosa orang lain teh kepada dia akan. Di akhirat teh mangkoni ngantrinya itu teh tuh. Wah, Bu, bayareun ke kudu mayar terus.
Ya, naudzubillah. Makanya jangan berbuat dolim. Kalaupun pernah, segera mintakan ampunannya, maafnya, mun aya bayar ayeuna sebelum balitungan nanti pada hari kiamat. Pas usah ada yang di balanya nage gak pernah komplain, justru itu yang bahaya. Gak pernah komplain bukan berarti ridho, karena dia gak pernah mengecek. Di akhirat akan dibuktikan semua kebenarannya. Tuh, ya Bu ya, bahaya. Makanya orang tersebut setelah ngaji mah takut nimbang teh. Daripada kurang masuk di leuwihan malah. Mun meuli 1 kilo, leuwihan 2 kilo. Ya ngarah gede sodakohna, ngadagangna moal lila meureun. Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah Sa'id As-Sa'di ya, wafat tahun 1376, menjelaskan bahwa dolim itu ada 3 macam. Dolim yang tidak ada ampunan di hadapan Allah oleh Allah adalah dolim syirik, tak? Sama dolim yang tidak ada ampunan dari Allah. 2, Allah tidak akan meninggalkan sedikit pun darinya, yaitu kedoliman hamba terhadap hamba yang lain. Maka di antara keadilannya ialah dia akan mengkisos sebagian mereka dari sebagian yang lain berdasarkan kedolimannya, seperti hadis di atas. Itu namanya kisos pada hari kiamat. Sampai ada seorang sahabat yang mau meninggal, tolong mintakan, datangkan semua tetangga ke sini. Begitu dia ngomong, dia mintakan, mohon maaf, barangkali ada kata yang terasa tidak enak sama kamu, ada hak yang, ternyata tetangganya jawab apa? Kamu berbuat baik, kamu orang baik, tidak berbuat buruk. Dia katakan, aku takut nanti ada kisos pada hari kiamat. Tak kisos eta, dolim, ngambil, diambil lagi. Kalau memberi, diberi lagi, gitu aja. Ya, itu kisos. 3, di bawah kehendak Allah, jika dia menghendakinya, dia menyiksanya. Dan jika dia menghendaki, dia memaafkannya. Yaitu dosa-dosa yang terjadi antara hamba dan Robnya selain syirik. Jadi ayat 3, nu moal diampuni syirik. Nu kadua, dolim antar hamba atau dolim antar hamba mah Allah tidak akan mengampuni kecuali akan kembali mengkisos. Talamun dolim ke Allah, Allah mungkin memaafkan atau mungkin Allah menyiksanya. Jadi ada 3 kedoliman. Nu hariwang teh yang kita takuti dolim kepada hamba. Ya, tidak bisa kita mengambil hak orang tapi minta maaf kepada Allah. Harus kepada orang yang kita ambil haknya. Karena kalau tidak nanti akan kisos. Itu yang paling kita khawatirkan. Di kisos itu diambil sesuai dengan keadilan Allah. Berapa lamun ngambil saos, kebaikan yang terambil untuk dibayarkan berapa? Jangan hitungan berarti senama solena saos deh, bukan begitu. Bi'adlillah, berdasarkan keadilan. 2, di dalam hadis itu ada kata-kata fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah, karena menganiaya itu merupakan sebagian kegelapan pada hari kiamat. Kalimat dulumatun adalah bentuk jama dari dulmah, kegelapan. Yaitu berarti sangat gelap, di mana manusia tidak dapat melihat apa yang ada di sekitarnya. Ini adalah makna berdasarkan dohirnya hadis. Jadi kalau bermakna dohir hadis, siapa yang berbuat dolim, di akhirat dia akan kegelapan. Tidak akan mendapatkan cahaya. Seperti orang yang buta, yang gelap, yang tidak ada cahaya, gimana di dunia, Bu? Nah, kita akan kesusahan. Nah, apalagi nanti buta di akhirat, tidak bisa melihat di akhirat, tidak punya cahaya di akhirat. Jadi mana yang pokok? Dolim itu gelap. Jadi kalau terjemah, dolim adalah akan terjadi kegelapan pada hari kiamat. Gelap hakiki. Jadi ada yang memanai, ya sesuai aslinya, gelap ya gelap lagi. Karena nanti di akhirat ada orang yang dapat cahaya. Malah sana orang munafik mah, jangan terlalu cepat, aku pingin cahaya kamu, gitu kan, yang nuturkeun. Tapi nanti diusir oleh Allah. Di bawahnya lagi, mereka tidak akan mendapatkan cahaya sebagaimana orang yang beriman mendapatkan cahaya. Sebagaimana firman Allah, yaitu pada hari kiamat, kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakanlah kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Itu ada cahaya yang bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Berarti benar-benar di akhirat ada cahaya. Ya. Dan ayat yang lain difirmankan, dan barang siapa yang tiada diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Siapa yang tidak Allah berikan cahaya,
maka tidak akan ada yang bisa memberi cahaya sedikit pun nanti pada hari kiamat. Itu gelap hakiki. Allah Ta'ala berfirman tentang orang munafik pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Sehingga orang yang berjalan punya obor, kita tidak punya, kan suka ikut dari belakang kan, tong jangan terlalu cepat, ini aku tidak mendapatkan cahayanya. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu untukmu. Diusir. Berarti benar-benar di akhirat ada cahaya, ada orang yang gelap. Nah, gelap yang membuat gelap adalah kedoliman mereka. Imam As-Sunani menerangkan bahwa kalimat dulumatun yaumil qiyamah meliputi 3 pendapat. 1, berdasarkan dohirnya hadis, yaitu kegelapan bagi si pelakunya di mana dia tidak akan mendapatkan jalan sebagaimana orang-orang yang beriman dapatkan. Yaitu bagaimana dapat jalan, kan gelap, nggak akan bisa kelihatan. Yang pertama. 2, bermana syadaid, bencana-bencana sebagaimana dalam firman Allah, katakanlah qul man yunajjikum min dulumatil barri wal bahri. Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana daratan dan tuh. Jadi dulumatun yang kedua maknanya bukan gelap tapi bencana. Siapa yang berbuat keduliman, dia akan dapat bencana di akhirat. Itu dulumatun makna yang kedua. Ketiga, kinayah kiasan dari nakal, siksaan dan ukubat, hukuman-hukuman. Berarti siapa yang berbuat keduliman di dunia, dia akan dapat hukuman, balasan di akhirat. Ada 3 yang dinyatakan oleh Imam As-Sunani. Kemudian halaman 52, Al-Muhallab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dulumatun di sini, kami tiada mengetahuinya bagaimana itu akan terjadi. Apakah yang terjadi adalah kegelapan hati atau kegelapan penglihatan? Sedangkan yang ditunjukkan oleh Al-Quran adalah kegelapan penglihatan sehingga tidak mendapatkan jalan. Sebagaimana pada ayat, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki yang tadi itu dan perempuan berkata kepada orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Jadi ini adalah yang disebut kegelapan penglihatan. Selanjutnya Al-Muhallab menyatakan ini adalah hadis yang mujmal, yang umum, yang diterangkan oleh dalil Al-Quran. Dalilnya umum, Quran yang menerangkan. Gelap yang bagaimana? Quran menerangkan. Gelap mata, tidak mendapatkan cahaya. Hadis ini menetapkan adanya hari kiamat, yaitu hari semua manusia akan dibangkitkan padanya. Dengan sebab itu dinamai yaumal kiamat. Nah, disebut hari kiamat. Qoma yaqumu kiaman. Kiamah artinya kan tegak, berdiri. Kenapa hari kiamat disebut hari berdiri, tegak? Nah, itu adalah karena 3 perkara. 1, sesungguhnya manusia akan bangkit dari kubur-kubur, bangkit berdiri dari kubur-kubur, disebut hari kiamat. Yang kedua, akan berdiri saksi-saksi padanya. Di akhirat akan dibangkitkan, didirikan saksi-saksi dari apa yang kita lakukan. Ya Bu ya. Ketiga, akan ditegakkan keadilan padanya. Kenapa hari kiamat disebut kiamat? Karena akan ditegakkan, diberdirikan keadilan di situ. Yang pernah ngadolim, bayar kedoliman kamu. Yang pernah didolim, kamu akan mendapatkan dari hasil orang mendolim kepada kamu. Jadi nanti ada kiam, koma yakumu kiamatnya, ditegakkan keadilan padanya. Halaman 53. Wattaqu syuha, jagalah, kedua ya selain dolim, jagalah, takutlah, hindari dirimu dari sifat kikir. Ibnu Al-Faris menerangkan tentang asyuha, huruf shin dan ha ya, yang pokok padanya bermakna menahan syuha itu. Kemudian keadaannya menjadi menahan disertai kerakusan. Dan dari situlah terdapat kalimat syuhu, yaitu bakhil disertai rakus. Ari bakhil mabuk, nahan tidak beri. Ari syuhu mah nahan, tapi mun bisa nu batur ge diambil. Syuhu mah kitu. Mantak lanceukna tina bakhil, adi lancek ade kakak. Bakhil itu buruk, syuhu mah lebih buruk. Bakhil itu menahan, dia tidak beri. Syuhu mah nahan, ambil. Ya, seperti monyet ya. Kan sudah disimpan di sini, bawa di sini. Kalau batur bawa, ambil lagi. Padahal dia sendiri sudah banyak. Itu namanya syuhu.
serakah. Abdul Hamid Hakim menerangkan, dan yang lebih keras dari bakhil adalah menahan dari dirinya sendiri. Balah ayah jangankan pada orang lain, dirinya sendiri aja nggak diberi. Pingin makan, nggak beri makanan yang bagus-bagus. Asin kayak digantungkan, asin teh, ambuan, makan. Jangankan sama orang lain, sama dirinya sendiri aja sudah bakhil. Gak mau memberinya, sampai begitu tak. Kita nu makan di YouTube, leungnya dicocolkeun gitu, iya mah pan sana makan supaya gampil, supaya mudah, supaya awet. Kalau makan asin teh dina luhurun di luhurna teh ada injuk. Injuk atau injuk. Jadi nasi teh cocol teh kena injuk. Kena injukna. Jadi masih kehalangan pan si asinna teh. Minimal singit-singitna aya asin-asinna. Anu leuwih parah, nu digantungkeun asinna. Gawat mu sangu. Sangu habis asinnya simpen untuk besok lusa lagi. Nebeka gitu. Maka sorangan ge sese. Ya. Tuh lihat. Dia menahan dari dirinya sendiri, yaitu dengan tidak memberikan makan ka dirina teh. Tidak memberikan pakaian dan berobat atuh lebar artos tuh. Makan atuh lebar simpen sampai ke makanan dirina ge. Gitu. Ya. Dan ada yang menyebutnya bahwa ini namanya syuhun, yaitu bakhil disertai dengan rakus. Di bawahnya lagi, perbedaan antara syuhu dan bakhil naon? Syuhu adalah ketamakan pada apa yang ada pada orang lain tuh. Pada orang lain ayah hayangna teh nyokot we. Maka dia adalah berdaya upaya mengambil apa yang bukan miliknya. Mantak yang namanya syuhu adalah selalu mengambil yang bukan miliknya. Ayah motor nangkring cokot. Ada barang ambil, ada jabatan ambil, yang bukan haknya sebetulnya mah. Dia sebetulnya nggak bisa berhak tapi ambil. Ya, gitu, mengambil hak orang lain namanya asyuh. Adapun bakhil adalah menahan apa yang wajib memberikannya berupa ilmu, harta atau amal. Harusnya dia keluarkan tapi ditahan. Bakhil ilmu, bakhil harta, bakhil amal. Ari suhuma yang bukan haknya diambil. Itu lebih parah berarti. Ibnu Qayyim menyatakan maka dia adalah syahih, orang yang kikir sebelum memperoleh. Sebelum memperoleh dia adalah syahih. Al-buhlu setelah memperoleh. Setelah al-buhlu dia kan tidak memberi. Sebelum dapat dia ambil hak orang. Nah namanya syahih, syuhun. Setelah dapat dia nggak mau memberi. Namanya al-buhlu. Ambil syahih. Tahan al-buhlu. Maka al-buhlu itu adalah buah dari asyuhu, kekikiran. Dan asyuhu itu akan menyebabkan al-buhlu. Siapa yang suka mengambil hak orang, pasti tara barang bere ke orang. Itu aja pasti. Ya Bu ya. Orang yang suka mengambil hak orang, pasti tara barang bere. Itu pasti seperti itu. Ada sebuah dialog antara Abdullah bin Mas'ud dengan seorang laki-laki sebagai berikut. Sedikit lagi. Iya mau tamat sih kenapa? Ya 2 kalian Bu, iya mah. Ayeuna ditos janji abdi jam 8 badai ka ditu jeung bilih ka kantun di. Cirian heula tuh nya bunya. Kan deui mah seri terus. Kalaupun nanti hari Rabu yang akan datang tamat, lanjut aja ke hadis berikutnya. Kan ini mah ada halaman. Sampai halaman sini dulu, nanti hari Rabu ternyata baru setengah jam sudah tamat nih hadis, masuk ke hadis berikutnya. Ya Bu ya, tidak harus tamat per hadis, yang penting halaman aja lah supaya tidak tergesa-gesa dan jadinya kesana tidak keburu, ini juga jadi tidak jelas. Jadi diberi ciri aja sampai halaman 53. Halaman 53 alinea bawah. Kunaon? Saha? Ya silahkan yang mau menyalati yang meninggal di masjid Pak, Bapak-bapak, jemaah kita, Pak Haji Tatang, kebetulan istrinya juga ikut ngaji di sini ya. Beliau katanya ada yang kakaknya meninggal, mungkin shock ya mendengar itu. Pasien ngaleuteul lah tuh Bu. Ya demikian, nanti sambung lagi hari Rabu yang akan datang.